Yang kita renungkan hari ini Yosua 23 ayat 11. Ada yang hafal? Ada yang ingat? Ya, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Cocok ini, ada yang ketinggalan? Udah dibaca? Coba kita baca Yosua 23 ayat 11 dari atas. 1, 2 ya. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. 1, 2 ya. Sekali lagi. Siapa yang sudah hafal? Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Ayat ini adalah ayat pidato perpisahan Yosua ketika hari tuanya, bahwa dia sudah tua, dan oleh karena waktu dia sudah tua, dia mengumpulkan seluruh tua-tua Israel waktu itu. Dia mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat yang ada di suku Israel. Lalu dia katakan ayat ini, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kenapa ini menjadi inti yang disampaikan Yosua kepada umat Israel ketika bangsa Israel itu sudah sampai di tanah Kanaan? Karena penting, ketika bangsa Israel bertekun dia mengasihi Tuhan Allah, maka Allah itu sebenarnya memberkati mereka. Ya, makanya ayat bawahnya coba lihat bahwa ketika mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka bisa menduduki negeri itu. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang untuk mereka. Makanya satu orang dari bangsa Israel itu bisa mengejar berapa? 1000. Bayangkan, satu orang bisa mengejar 1000. Ayat berapa itu? Dari pasal 23. Coba dibaca. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 10 orang, sebab Allah ialah yang berperang untuk kamu, seperti yang dititipkannya kepadamu. Iya. Jadi bayangkan satu orang bisa mengejar 1000. Begitu hebatnya kuasa Tuhan menyertai orang Israel ketika mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Makanya satu orang bisa mengalahkan 1000. Yosua mengatakan ayat ini, dia teringat waktu mereka mau menuju tanah Kanaan itu kan datang firman Tuhan kepada siapa? Musa. Dia bilang gini, pergi, suruhlah mereka mengintai negeri yang akan kuberikan kepadamu, katanya. Pilihlah dari setiap suku untuk mengintai negeri itu, katanya. Lalu dipilihlah, karena Israel itu ada berapa suku? 12 suku. Ya, dari 12 suku, ya, mereka waktu itu mengintai negeri itu Kanaan. Lalu mereka berjalan dari Gunung Horeb, lalu dari Nebo, ya. Setelah itu selama 40 hari mereka mengintai negeri itu. Lalu dibawalah mereka, dilihat mereka banyak
bahwa negeri itu berlimpah apa? Susu dan madu. Lalu mereka potong satu anggur, lalu mereka bawa. Tapi waktu mereka mengintai itu, mereka lihat suku di sana, suku enak, orang-orang besar raksasa. Nah, lalu ada juga kota-kota yang berkubu. Sehingga waktu mereka pulang menghadap Musa, dari 12 suku ini hanya 2 yang mereka katakan kita akan berperang merebut negeri itu dan mendudukinya dengan Tuhan. Ya, dari 12 itu ada satu Kaleb namanya, ya, Kaleb. Lalu ada siapa? Yosua. Ini sebenarnya nama yang diberikan Musa, sebenarnya nama Yosua ini sebelumnya adalah Hosea bin Hosea yang saya ingat, Hosea bin Ada gitu ya. Lalu dia disebut Yosua. Yang 10 suku, nah Kaleb ini dari suku Yehuda. Nah ini dari suku Yehuda, Yosua itu dari suku Efraim. Nah, inilah mereka yang bilang kita akan berperang menduduki negeri itu. Tapi yang 10 suku, wah kita nggak akan bisa. Kota itu berkubu, lalu di sana ada orang-orang raksasa yang begitu hebat. Lalu apa? Akhirnya menangis orang Israel. Mereka, aduh, kalau begini lebih baik kami mati di Mesir, pulang saja. Kenapalah kami apa? Ayo. Lalu datang Kaleb sama Yosua. Wah, kita bisa menduduki negeri itu. Tuhan bersama kita, katanya. Lalu mereka mau akhirnya melempari orang ini, melempari Kaleb dan Yosua. Lalu di situ turun kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan marah kepada orang Israel. Dan dia katakan umur 20 tahun ke atas itu nggak akan sampai ke negeri Kanaan. Tanah Kanaan yang indah itu nggak akan sampai. Yang umur 20 tahun ke atas akan mati di padang gurun. Mereka akan mati di jalan. Itulah akibat daripada ketidaktaatan mereka ini. Ya, waktu mereka mengintai negeri itu, adik-adik, itu tadi berapa hari? 40 hari. Oleh karena mereka membuat hati Tuhan luka, Tuhan akhirnya menghukum bangsa Israel itu, sehingga mereka harus menuju tanah Kanaan itu selama 40 tahun. Tuhan memperhitungkan, sebagaimana kamu mengintai negeri itu waktu itu 40 hari, kata Tuhan, maka akan kubuat engkau akan berjalan menuju tanah Kanaan itu selama 40 tahun. Jadi Tuhan membuat 1 hari itu menjadi 1 tahun. Jadi 40 hari 40 tahun. Sebenarnya kalau dari Mesir menuju tanah Kanaan itu, kalau sebenarnya dijalani itu 40 hari sampai. Tetapi karena bangsa Israel yang tidak taat, mereka berputar-putar di padang gurun sampai mati orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas yang Tuhan sudah firmankan. Kenapa? Karena mereka sebenarnya sudah melihat perbuatan Tuhan sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana 10 tulah Tuhan sudah nyatakan kuasanya, sudah memperlihatkan kehebatannya. Lalu bagaimana Tuhan juga membelah laut. Laut apa? Laut Liberau ya? Atau Laut Merah? Laut Liberau. Mereka sudah menyaksikan itu, tetapi bangsa ini selalu tegar tengkuk. Mereka tidak mempercayai Tuhan.
Kalau kalianlah waktu itu menyaksikan laut bisa terbelah lalu jalan di tengah-tengahnya, kiri kanan dinding laut, kayak mana kira-kira? Percayanya kalian sama Tuhan betul-betul atau enggak? Percaya? Kita berjalan dengan laut yang dibelah Tuhan. Kayak mana kira-kira? Terkagum-kagum kah atau wow mustahil? Gimana? Kalau kambing gimana? Pertama, ketika melihat itu, aku merasa sedih seperti orang Israel juga. Tidak ada masalah, mengamalkan. Ya, waktu ada masalah mereka lupa. Inilah yang membuat Tuhan murka. Mereka nggak mengingat bagaimana perbuatan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan kepada mereka. Mereka selalu melupakan Tuhan. Waktu tiba di Mara itu nggak ada air. Musa, kau membuat kami mau mati di sini. Lebih bagus kami dari mati di Mesir, katanya. Wah, Musa lagi berseru-seru. Ya, kasihan Musa. Bayangkan dengan membawa ribuan orang bersungut-sungut, lalu akhirnya apa? Ya, ambil kayu pada Tuhan dan apa itu? Lemparkan sini, lemparkannya. Berubah air tadi yang pahit tadi jadi hebat. Tuhan itu memang luar biasa. Tapi waktu ada masalah lupa Tuhan. Kalau anak-anak remaja sini kayak mana? Kalau ada masalah lupa Tuhan atau semakin datang ke dalam Tuhan? Kayak mana? Atau waktu senang kalian lupa Tuhan? Atau lagi masalah baru ingat Tuhan? Yang mana? Biasanya kalian yang mana? Hah? Ada masalah baru ingat Tuhan. Ya. Kalau orang Israel enggak. Kayak mana tadi? Ada masalah udah sungut-sungut, marah. Ya. Waktu saya nonton filmnya itu, waktu keluar mereka dari laut Tiberau itu, wah mereka nyanyi semua. Wah sana puji Tuhan. Setelah itu jalan terus gak ada air. Ya. Padahal waktu siang hari Tuhan supaya nggak panas dibuat apa? Tiang awan. Tuhan buat tiang awan itu sehingga mereka jalan di gurun pasir itu nggak panas. Lalu malam hari supaya nampak jalan, Tuhan mendatangkan apa? Tiang api ya, tiang awan dan iya. Lalu udah makan mana? Nggak nabur orang itu. Pagi-pagi udah datang makanan. Udah itu apa katanya sama Musa lagi? Musa, kami udah lama ini nggak makan daging. Masa ini cuma kayak makan? Di Mesir kami enak. Datang Musa, doa lagi. Datangkan Tuhan burung puyuh banget. Semua orang Israel tangkapi. Datang Musa, ambil seperlunya. Mereka apa yang mereka lakukan? Ambilnya semua. Ya sampai kejam. Akhirnya ada yang mati gara-gara itu. Ya ambil lagi seperlunya. Mana itu katanya? Ada yang ambil. Masukkannya ke periuk. Pagi-pagi nanti besok mau kumakan begini. Tengoknya udah berulang. Karena Tuhan bilang apa? Ambil secukupnya. Begitulah bangsa Israel ini. Makanya Yosua mengingat ketika hari tuanya dia mau mati, dia bilang, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Dari 12 suku ini hanya ini yang sampai. Mereka suntuk umur, Kaleb suntuk umur, udah tua baru mati. Mereka sampai ke tanah Kanaan. Joshua juga hanya 2 orang ini pada generasi mereka yang sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan mau yang berikan. Adik-adik juga nanti punya tanah Kanaan.
Sampai enggak kalian di tanah kanan ini? Di mana tanah kalian kanan kita? Ya. Dulu ada pembatuan Pak Ginting katanya, ketika kita tidak berjalan menurut kehendak Tuhan itu dosa hamartia katanya, meleset dari yang Allah rencanakan. Aturan tadi menuju tanah Kanaan berapa hari tadi? 40 hari, jadi 40 tahun. Bayangkan. Makanya ada orang memang ketika dia tidak mengakui Tuhan dalam segala lakunya tadi, jalannya nggak lurus, akhirnya berbelok-belok. Dia nanti berputar-putar lama, akhirnya sampai juga memang sampai, tapi udah lama. Saya ingat dulu waktu saya adik-adik SMU, saya mau kuliah. Tuhan udah bicara kalau saya ini jadi guru, tapi saya mau sok hebat, orang hebat. Udah bertobat, udah, oh dia yakin hati, saya mau jadi dokter. Padahal waktu tes bimbingan pun pas-pasannya. Sekali cuman waktu tes itu saya lihat saya lulus fakultas kedokteran. Baru setelah lagi ditengok kondisi ekonomi pun nggak mungkin, karena bapak dulu susah, orang tua saya juga. Bagaimana petani bisa pula jadi dokter, biayanya kalau praktek mayat aja, satu mayat ditanggung jawab dokter itu, kalau kita mau praktek itu 5 juta teken dokter aja. Jadi begitulah. Tapi pengen dokter, nanti kalau udah pakai nanti jaket dokter itu kan, wow, banyak orang suka sama aku, pikir itu dulu ada yang masih seperti itu. Hati yang belum bersih, wah banyak nanti bangga pulang kampung jaket fakultas kedokteran, kan bangga ya kan orang. Bisa itu. Akhirnya apa? Tahun 93 ya nggak kuliah lah, nganggur. 94, 95, 96, karena dulu orang tua saya bilang kalau swasta nggak mungkin kuliah, karena kami susah, negeri baru bisa. Akhirnya tahun 98 saya baru kuliah. Bayangkan. Kenapa? Nggak taat sama Tuhan, berputar. Padahal dulu tamat SMA saya tanpa testing langsung terima itu melalui jalur undangan, karena saya juara. Jalur undangan saya pasti terima karena kawan saya lulus, di bawah saya lulus dia. Jalur undangan ya. Mendiang Bapak Jira dulu pun ambil juga sama kami, dia pun jurusan yang wow gitu, dia ambil yang teknik nuklir ya, yang nggak lulus dia, saya pun nggak lulus. Kenapa? Kesombongan tadi di situ. Ya, makanya ini penting. Ada ya. Kita harus betul-betul tanya Tuhan, jangan tanya selera kita. Nanti kita pikir oh ini Tuhan, padahal kita gitu. Akhirnya berputar. Kawan saya sudah tamat dulu, dia PGSD, langsung terima jadi PNS, karena zaman Pak saya dulu kalau PGSD itu tamat langsung pegawai negeri. Ini enggak. Saya kuliah, dia tahun 93 ya, 93 saya tamat, dia langsung kuliah. 93, 95 udah selesai. 98 saya masuk kuliah, kawan saya ini sudah PNS. Bayangkan, ya, kawan saya ini sudah PNS. Sekarang dia juga ada di Kuala ini. Dia di bawah saya dulu kalau ranking ada. Akhirnya
98 saya baru kuliah, 2001 selesai. Lama ya, udah tua kuliah. Kayak kalian nikah tadi, kuliahnya juga udah tua. Nah, saya nggak tahu dulu kenapa itu bisa terjadi. Ini juga, tapi ini pengalaman saya, ya. 2001 saya tamat, 2003 saya testing PNS, saya menyerahkan diri waktu sama Tuhan. Wahyu 3 ayat 7. Jikalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Waktu itu orang nyogok, saya nggak nyogok, lulus. Akhirnya 2003 saya PNS. Kawan saya tadi sudah golongan 3D, saya masih 2B. Lama kan? Kenapa? Berputar-putar tadi, makanya ada perlu dalam cita-cita ini doakan sungguh-sungguh. Jangan nanti lama aturnya yang cepat kita di situ, lama. Ini. Jadi ini pengalaman saya sepintas. Ya memang Tuhan waktu saya tamat SMA itu pun memang kemampuan saya itu memang cuma jadi guru dan memang itu adanya terbersit di aku waktu itu. Tetapi selalu dengarin abang saya, kamu ke dokter aja, nanti dibiayai, kata abang saya. Lalu nanti tamat di situ enak cari kerja. Nah, begitu. Kita nggak dengar suara Tuhan, dengar suara. Jadi kita pun dalam cita-cita kita harus dengar Tuhan. Makanya tadi Amsal 3 ayat 6 tadi apa katanya? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan. Amsal 3 ayat. Ya akhirnya jadi ya PNS sekarang juga. Kawan saya sekarang sudah mentok, golongannya sudah 4A. Nanti dia 4B. Sekarang saya masih 3C. Kenapa? Kan terlambat saya kan? Terlambat. Adik-adik nanti mau terlambat atau enggak? Dalam cita-cita, gimana? Gimana Priscilla? Mau terlambat? Ah maulah Pak, walaupun sampainya juga. Iya kan? Sampai juga ya kan Deo? Kan saya sampai juga ya, tapi saya rasa rugi loh. Karena umur udah tua, kuliah saya udah tua. Bayangkan 98, saya udah berapa tahun? 93 SMA tamat, 98 baru kuliah, itu pun sambil kerja. Saya honor di Metodis, pergi setengah 12, saya ingat itu, ngajar dulu setengah 12 pergi, nanti pulang lagi ke Kuala jam 9 malam baru sampai. Begitulah terus dulu, pulang pernah mau jauh di jalan, sampai sini, sampai nama jauh jam 9 malam saya sering bolak-balik. Padahal kalau jalur undangan dulu langsung PNS, enak gitu ya. Ada 2 kawan saya dulu itu, di atas saya 1, dia tamat PGSD, enak dulu langsung ditempatkan. Kalau sekarang harus ngelamar. Kenapa? Karena dulu orang nggak mau jadi guru SD, ya kan Pak orang, sepele orang. Guru apa? SD. Kalau kamu guru apa? Dosen. Kuat sedikit dia ngomongnya. Kalau kamu guru apa? Kenapa? Sepele. Sekarang, wah guru SD, dosen sama aja. Kalau udah sertifikasi, tambah gajinya. Sekarang udah banyak orang mau guru SD. Wow. Satu keluar 10.000 dari depan pintu. Kalau bisa kepalanya masuk, aku saja. Kalau dulu nggak ada orang mau jadi guru SD. Kenapa? Tapi kalau jadi dokter bilang, oh keren. Itu. Jadi kita harus nanti adik perlu doakan ini, jangan ego kita di situ. Karena makanya firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketika hati kita suci, itu Matius 5 itu ya, kita bisa melihat Allah, melihat apa yang menjadi rencana Allah. Ya Matius 5 ayat berapa itu?
Nah, jadi kalau adik-adik mau bisa mendengar Tuhan, kita harus memiliki hati yang suci. Hati yang suci itu gimana? Hati yang sudah bertobat, yang menerima Yesus, itulah yang memiliki hati yang suci. Kalau enggak bisanya hati kita suci. Jadi maka demi nyawa ini bertekun. Ya, jadi Joshua ketika hari Tuhannya dia pidato, dia katakan lagi kepada umat Israel, demi nyawamu bertekunlah terus. Nah, jadi memang adik-adik, selama orang Israel itu mengasihi Tuhan, mereka diberkati. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi? Bangsa yang tinggal di tanah Kanaan itu menjadi apa? Menjadi bumerang bagi mereka. Itu menyesakkan mereka, mereka menjajah. Nah, ini makanya kita anak Tuhan kalau mau diberkati, taat sama Tuhan, pasti diberkati. Nah, ini bukan teologi kemakmuran. Kita lihat aja dunia, sejarah dunia mulai zaman Adam. Adam ketika taat sama Tuhan, enak di Taman Eden. Enak. Setelah berdosa, gimana? Udah mulai telanjang tengok ini. Telanjang di situ artinya melihat kekurangan. Makanya orang berdosa itu kan selalu tengoknya kekurangan. Saya dulu sebelum bertobat, saya tengok selalu kekurangan saya. Apa? Gigi keluar sikit, malu, bahkan tengok kekurangan. Dulu jerawat banyak, sehingga nengok orang pun nggak berani gitu, nggak pede. Di sini ada yang nggak pede, pede, nggak percaya. Ya jadi ini. Lalu kita lihat Nuh. Nuh kenapa selamat? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Alkitab mencatat Nuh orang benar. Nuh itu bergaul dengan Allah. Nuh itu tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Itu yang membuat dia selamat. Kita lihat lagi siapa nabi-nabi yang taat. Siapa orang muda yang paling taat dan kagum di Alkitab, yang diberkati Tuhan? Daniel. Kalian siapa yang tahu? Amdi? Yusuf. Yusuf orang muda, dia taat. Akhirnya di negeri orang pun dia jadi orang nomor 2, orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Taat kepada Tuhan. Waktu datang Tante Potifar, dia lagi ngepel, Yusuf, mari tidur dengan aku. Apa kata Yusuf? Oh, semua ini diserahkan Tuanku kepada aku memang, tak kecuali engkau, katanya. Bagaimana mungkin aku melakukan apa yang jahat itu bagi Tuhan, kata Yusuf. Suatu hari Yusuf lagi ngepel kerja, datang Tante Potifar dari belakang, pegangnya. Ayo tidur sama. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia enggak jalan di tempat, lari dia. Makanya melawan dosa perlu lari. Jadi kalau kalian jatuh selalu dosa itu di situ, salah satu rahasianya saya ketika baca itu, kita harus lari, tinggalkan. Makanya Yusuf akhirnya lari dia. Tinggal apanya? Tinggal bajunya. Perempuan kalau dihianati, memfitnah. Nah, datanglah Tante Potifar. Iya tadi bawa paidaku, lihat ini batunya. Datang suaminya pun tanpa apa, masukkan ke penjara. Di penjara pun dia taat sama Tuhan, ya kan? Di sana jumpa sama pelayan raja 2 orang, 1 juru minum, Pak, 1 juru roti ya. Mereka mimpi sama-sama. Wah, datang juru roti. Wah, kau nanti dia mimpi gini, mimpiku gimana ini? Wah, kau nanti akan dipancung, katanya. Jadi, lalu satu lagi, wah, kau nanti akan diangkat, dikembalikan kepada pekerjaanmu. Tapi ingatlah aku nanti kalau engkau sudah keluar, katanya.
Udah sukses dia, ingatnya Yusuf. Tuhan lagi membuat Yusuf itu keluar dari penjara. Dibuatnya siapa? Mengharapkan manusia gagal ya. Yusuf kan harapannya juga di situ. Orang itu tadi gagal. Tuhan memang yang berkarya. Buatnya Firaun mimpi. Ada 7 lembu habis. Lalu ada 7 lagi kurus. Dia makannya katanya begitu habis. Dan itulah Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi itu. Akhirnya Yusuf diberi kuasa oleh Tuhan. Makanya ini penting adik. Maka demi nyawa bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Ayat ini dulu waktu saya SMA ini, kami Bible Camp. Ini takut saya dulu waktu membaca ayat ini. Itu menguatkan saya. Karena dulu saya takut mati. Lalu maka demi nyawa bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Kalau begitu aku harus tekun mengasihi Tuhan. Kalau mati nanti aku akan ke surga. Begitulah waktu itu saya membaca ini. Ya demi nyawa. Ya kalau nanti mati kita ke surga. Covid ini kan kadang kemarin kan bilang kayak mana PA ini susah. Ya Tuhan saya mau patuh sama Tuhan lah. Kalau Tuhan mau suruh ini PA lah gitu. Kalau nggak takut saya juga. Karena ada juga ya karena corona takut nanti gimana. Ya tapi ya kita berharap ya, kalau kita masih hidup ya berarti ada Tuhan yang mau suruh kita ke sana. Kalau kita mati berarti kita akan bertemu dengan Tuhan. Jadi ini penting. Coba sekali lagi ya, kita baca ayat ini. 1, 2 ya. Yosua. Kurang semangat. Coba 1, 2 ya. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Ya, siapa yang sudah hafal? Ayo. Dah hafal? Oh, Pina, ayo. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Bagus. Minggu depan nanti minta hadiah ya sama saya. Ya. Ada hadiah. Siapa lagi? Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ya. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ya. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Allahmu. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Iya, oke. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Iya, oke. Pegang ininya. Nampak mukanya, Pak? Ya. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Iya. Baik, jadi ini ada firman Tuhan hari ini. Ya, kiranya firman ini mengingatkan nanti adik-adik juga bahwa demi nyawa kita di dunia ini, bahkan di surga sampai kepada kekekalan ini, kita perlu bertekun mengasihi Tuhan Allah. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan.
Buatlah firman-Mu itu tinggal di dalam hati kami, berbicara kepada kami sepanjang kami hidup, sampai kami akan menghadap Tuhan, supaya kami boleh bertekun mengasihi Tuhan Allah kami di dalam Kristus Yesus. Karena Engkaulah pemelihara jiwa kami, yang membuat kami bisa bersuka cita, bisa berbahagia dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau nanti kami akan pulang, kiranya Engkau menyertai kami dalam perjalanan. Terpujilah Kau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita nyanyi. Ada kesempatan